Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Menyelesaikan beberapa fasal di bab yang kelima ini, mudah-mudahan selesai. Supaya pas nanti semester berikutnya mulai bab yang ke-6. Berapa halaman ya? Agak banyak ya. Wah, agak banyak. Oh enggak, sedikit sekali, cuma 2 fasal. Alhamdulillah. Baik, fil amri bi ta'hudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridhihi lin nisyan. Tentang bab mengenai perintah. Bab mengenai perintah amar perintah bi ta'hudil Qur'an, untuk senantiasa memelihara Al-Qur'an. Wat tahdzir, tahdzir adalah peringatan keras. Min ta'ridhihi lin nisyan, peringatan keras ya. Untuk ta'rid itu artinya apa? Dari kata arad, sudah setoran, lin nisyan, dilupakan. Dan peringatan keras bagi siapa saja yang menyetorkan hafalan Al-Qur'an untuk dilupakan. Artinya ketika dia setoran, sudah selesai. Ya, ini hati-hati. Makanya saya sering tegaskan, lebih baik santai tapi antum kuat, daripada setoran terus-menerus tapi lupa yang udah disetorkan. Lebih baik sedikit demi sedikit. Sabata an Abi Musa al-Asy'ari. Sabat, kalau sudah ada kata sabat berarti maksudnya telah benar-benar sahih, sabit, tetap, kuat. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, salah satu qari di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, maka peliharalah oleh kalian Al-Qur'an. Pelihara, perintahnya untuk dipelihara, bukan untuk segera dikhatamkan. Bukan untuk segera dikhatamkan, tapi dipelihara, diikat. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahwa, bahwasanya apa? Al-Qur'an itu, huwanya kembali kepada Al-Qur'an, asyaddu tafallutan, bahwa Al-Quran itu lebih mudah terlepas minal ibil, dari unta, fi uquliha, yang ada di tali tautannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi unta kalau dia talinya kita lepas, kabur. Nah, hafalan Al-Quran itu lebih cepat kaburnya daripada unta apabila dia tidak diikat. Dan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai kalam yang mudah diingat dan kalam yang mudah terlupa. Jadi Al-Quran itu, di antara mukjizat Al-Quran itu adalah mudah diingat, mudah dihafal. Dan di antara mukjizat Al-Quran adalah mudah terlupa. Gimana ceritanya?
mudah terlupa kok jadi mujizat? Kalau mudah dihafal, oke, jadi mujizat. Tapi kenapa di antara keajaiban Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa? Mudah terlupa. Kenapa mudah terlupa dikatakan sebagai salah satu bentuk keajaiban Al-Quran? Apa jawabannya? Mal jawab. Apa? Karena yang Allah inginkan dari Al-Quran adalah agar makhluknya terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yang Allah inginkan dari kita terhadap Al-Quran adalah kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekadar setoran, kemudian dilupakan. Karena kalau Al-Quran tidak dijadikan mudah terlupa, orang-orang akan meninggalkan Al-Quran dengan mengatakan, saya sudah hafal dan hafalan saya masih kuat. Tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu dibaca-baca lagi. Nanti juga dibaca sekali lagi, hafal lagi kok. Al-Quran kan gampang dihafal. Namun ternyata Al-Quran tidak dijadikan seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai kalam yang mudah dihafal, mudah diingat, dan juga mudah terlupa. Agar apa? Agar Allah menilai mana manusia, mana orang-orang, mana di antara hambanya yang benar-benar cinta pada Al-Quran. Bukan sekadar mereka yang ingin bersegera meninggalkan Al-Quran. Banyak sebagian santri yang mereka ini pengen ngebut ngafalin Al-Quran, pengen buru-buru khatam. Ketika ditanya apa jawabannya? Supaya segera terlepas beban menghafal. Ini adalah kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena justru semakin banyak hafalan kita, bebannya semakin besar. Beban apa? Beban murojaah. Makanya jangan buru-buru ngebut. Nggak apa-apa banyak mengulang. Tidak apa-apa. Kalau ada yang setoran sama saya, Ustaz, saya pekan ini sedang murojaah. Tidak masalah. Baca, silakan. Terus, tidak masalah. Tidak perlu ngebut maju. Ketika ditanya, beberapa pekan kemudian, ditanya setoran bulan lalu, lupa. Bulan berikutnya ditanya setoran bulan yang lalunya, lupa lagi. Terus seperti itu. Ya, khawatirnya termasuk yang ta'rid lin nisyan, buru-buru setoran untuk dilupakan. Khawatirnya seperti itu. Maka jangan tergesa-gesa. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Siapa? Abdullahnya itu sendiri dan juga ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, beliau bersabda, innama sesungguhnya mathalu sahibil Quran, permisalan sahabat Al-Quran. Istilahnya sahib. Yang namanya sahib itu enggak jauh-jauh, CS-an, kemana-mana bareng. Itu sahib. Makanya para penghafal Al-Quran disebut sahibul Quran. Kenapa? Karena kemana-mana selalu bersama Al-Quran. Entah di lisannya, entah di qalbnya. Kamathali sahibil ibili al-mu'attalah. Ya, bahwa sahibnya Al-Quran, para penghafal Al-Quran itu diumpamakan seperti pemilik unta yang terikat. In ahada alaiha amsakaha, kalau ia menjaganya, menjaga ikatan tersebut, amsakaha, maka dia akan memegangnya, unta tersebut. Wa in atlaqaha, namun apabila ia melepaskan ikatan dari genggamannya, zahabat, maka unta itu akan pergi. Demikian pula hafalan. Dan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman saya, sama semuanya sepakat mengatakan, menghafalkan Al-Quran yang pernah dihafal sebelumnya membutuhkan energi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan menghafal dari nol.
Karena ditambah rasa bosan, ditambah rasa sudah apa istilahnya, jenuh, ada kejenuhan. Itu yang bikin energinya mesti lebih berat dibandingkan ketika pertama kali. Sudah ada rasa bosan, sudah ada rasa jenuh. Dulu padahal saya pernah menghafal tapi sekarang lupa sama sekali. Nah itu lebih berat, bahkan lebih dari 2 kali lipat kadangkala. Akhirnya apa? Akhirnya timbul penyesalan, kenapa nggak murojaah sejak awal. Maka jangan tergesa-gesa ingin mengkhatamkan Al-Quran. Tidak ada satupun perintah, segeralah khatamkan Al-Quran, tidak ada. Tidak ada satupun perintah seperti itu. Yang ada adalah perintah untuk terus membaca, terus menghafal, terus menjaga hafalan. Itu ada perintahnya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujura ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihatkan, ini loh pahala-pahala umatmu, ini loh siksaan-siksaan atau dosa-dosa umatmu. Maka uridat alayya ujura ummati, aku pernah diperlihatkan mengenai ajr, pahala umatku, hattal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai pahala membersihkan sedikit kotoran dari masjid itu ternyata kelihatan balasannya. Itu Nabi pernah diperlihatkan. Oh ternyata membersihkan masjid, mengeluarkan kotoran dari masjid walaupun sedikit, ada pahalanya jelas. Al-qadah, kal'ud, wafutat, al-khazaf, wa nahwihima. Seperti daun, kotoran, dan lain sebagainya, kerikil-kerikil dan sebagainya. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan juga diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Apa kata beliau kemudian? Falam ara dzamban, aku ternyata tidak melihat dosa yang a'zam, lebih besar, min suratin minal qur'ani au ayatin, aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosanya sebuah surat Al-Quran atau satu ayat Al-Quran, utiyaha rajulun thumma nasiyaha, yang telah Allah berikan hafalan kepadanya, kemudian ia melupakannya. Makanya para ulama, mayoritas ulama mengatakan melupakan hafalan Al-Quran itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fi. Diriwayatkan dari Abu Dawud, dan kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hal ini, meriwayatkan hadis ini, cuma beliau mengatakan sanadnya ada sedikit catatan. Oleh karena itu hati-hati melupakan Al-Quran. Kapan seseorang disebut melupakan Al-Quran? Saat dia acuh tak acuh terhadap hafalannya, saat dia tidak lagi mempedulikan murojaahnya, saat dia lebih memperhatikan hafalan yang baru daripada hafalan yang lama. Itu termasuk orang yang dinilai telah melupakan Al-Quran. Bukan orang yang terus murojaah semampunya tapi kemudian lupa, itu tidak termasuk. Kalau dia sudah berusaha semampunya tapi kemudian ada lupa, ya jangankan ayat-ayat yang panjang, jangankan surat-surat yang panjang, bahkan surat At-Takatsur, Zalzalah, Al-Bayyinah, kadang-kadang terlupa ternyata. Kadang-kadang terlupa. Al-Falaq bahkan kadang terlupa juga. Tentu saja ini bukan melupakan atau bukan lupa yang menjadi dosa besar karena kita mengulang-ulangnya. Tapi ternyata ketika Allah menakdirkan lupa, ya lupa saja. Bukan seperti itu, tapi lupa yang disebabkan oleh kelalaian kita, itu yang termasuk dosa besar. Maka dari itu semakin banyak hafalan kita, maka semakin besar beban di pundak kita. Bukan otomatis langsung menjadi orang yang paling mulia, disediakan mahkota dan jubah. Enggak otomatis begitu. Ya, tidak otomatis seperti itu. Mereka yang disediakan mahkota dan jubah adalah mereka yang terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Wa an Sa'd bin Ubadah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Sa'd bin Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara al-Qur'ana tsumma nasiyahu,
Siapa yang menghafalkan Al-Quran, ingat qara'a di masa lalu, tafsirnya adalah menghafal. Siapa yang menghafal Al-Quran tsumma nasiyahu, kemudian melupakannya, sengaja melupakannya, meninggalkannya, melalaikannya, tidak mau murajaah, laqiyallaha azza wa jal yaumal qiyamati ajzam, maka dia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan buntung, terputus anggota badannya. Allahu Akbar. Ini karena dosa besar, maka mari kita revolusi kebiasaan kita. Revolusi paradigma kita, revolusi paradigma cara pandang orang tua kita. Karena biasanya kita pengennya murojaah banyak-banyak, tapi seringkali orang tua nuntut, ayo hafalin, selesaikan. Maka revolusi paradigma orang tua kita. Umi, abi, mah, papa, ayah, bunda, tidak demikian cara berinteraksi dengan Al-Quran. Sesungguhnya yang dinilai di sisi Allah adalah seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran dan keseriusan kita dalam menjaga ayat atau surah yang telah dihafal. Begitu, ya. Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darimi, diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Imam Ad-Darimi. Baik. Dan apa yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mestinya menyadarkan kita dan juga menyadarkan para mudir-mudir lembaga tahfidz, di mana mereka seringkali mengutamakan hafalan daripada mengutamakan setoran hafalan yang baru daripada murojaah. Udah gitu kebanyakan lembaga tahfidz hari ini cara bacanya pun tidak diperhatikan. Sebagian anak-anak TPA yang dimasukkan ke beberapa lembaga tahfidz baca Al-Qur'annya ngebut. Seperti misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'amul bayyinah. Anak kecil diajarinnya seperti itu, yang penting hafal cepat katanya. Masya Allah. Ya, ntar kalau gedenya ini repot ini dibenerinnya nih. Bakal terus-terus kayak gitu. Nggak bisa baca lambat ya ntarnya. Gila baca lambat lupa biasanya. Ya kan? Yang biasa baca ngebut, pas baca lambat lupa. Biasanya begitu. Yang biasa baca lambat, baca cepat bisa. Paling kalau tajwidnya sudah mulai rusak, lambatkan lagi. Ya, jangan terlalu cepat sampai apalagi sampai hadromah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya antum kan nggak dengar saking cepatnya, gitu kan, kayak gitu. Bukan begitu, ya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Gimana mau mentadabburinya kalau baca begitu? Gimana mau mentadabburinya? Ya, begitu. Baik, ini berkaitan dengan menjaga hafalan Al-Quran. Menambah hafalan Al-Quran sunnah. Menjaga hafalan yang telah dihafal wajib. Antum hafalan yang enggak bertambah, enggak berdosa. Tapi kalau enggak nambah selama berpuluh-puluh tahun ya kebangetan. Masa santri Al-Quran enggak nambah-nambah selama bertahun-tahun ya kebangetan. Aib. Enggak dosa sih, cuma aib. Tapi melupakan hafalan Al-Quran, tidak lagi murojaah, fokus pada hal-hal yang lain, apalagi fokus sama dunia, maka yang demikian termasuk dosa besar. Oleh karenanya, zaman dulu para penghafal Al-Quran gak boleh kerja. Kerjanya ngapain? Nerima setoran, supaya selalu murojaah. Dengan nerima setoran dia murojaah. Dengerin murid dia sambil murojaah. Ya. Kerjaannya itu. Gak boleh kerja-kerja yang lain. Kenapa? Karena bisa mengacaukan hafalannya. Zaman dulu begitu. Ketika para pemimpin, para penguasanya memperhatikan para ulama, memperhatikan para sahibul Quran. Atau minimal orang tua mereka. Orang tuanya sahibul Quran. Kalau memang orang tua, ya ini juga bisa disampaikan nih ke orang tua kita masing-masing nanti. Ayah, bunda, ayah, ibu, kalau memang terus memaksa gitu ya, kita harus jadi penghafal segala macam, maka bilang sama mereka, maka bebaskan saya dari pekerjaan apapun selain menghafal Al-Quran, menjaga.
Maka bebaskan saya dari pekerjaan apapun selain menghafal Al-Quran dan menjaga. Oh kok gitu sih? Ya memang begitu. Kenapa? Karena ketika saya menghafal Al-Quran, maka tanggung jawab ini besar dan mesti dijaga. Dan ini lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oh berarti kamu nggak mau kerja? Enggak. Hafalin Al-Quran. Kan ayah bunda pengen saya jadi penghafal Al-Quran. Oh nanti kamu nikah gimana? Ya biayain sama ayah bunda lah. Lo ntar menantunya jadi sama siapa? Biayain sama ayah bunda lah. Oh, kok kayak gitu? Ya memang harus begitu. Harus fokus. Harus fokus. Ya. Walaupun sebetulnya kalau antum dekat dengan Al-Quran nggak akan kelaparan, insya Allah. Selama antum dekat dengan Al-Quran nggak akan kelaparan. Dekatnya beneran deket ya. Bukan kelihatannya doang dekat Al-Quran. Ketika antum benar-benar dekat dengan Al-Quran, Allah telah menjamin kehidupan antum. Di dunia, di akhirat. Sebetulnya begitu. Ketika tidak ada satupun manusia yang menjamin kehidupan antum, maka Allah telah menjaminnya. Jadi tenang saja. Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, tenang. Allah telah menjamin kehidupannya, dunia, akhirat. Baik. Fasal. Fiman nama an wirdihi. Berkaitan dengan orang yang ketiduran dan melupakan murojaah atau wirid hariannya. Setiap penghafal Al-Quran hendaknya memiliki wirid harian yang senantiasa dia baca setiap hari, harian, atau setiap pekan, pekanan, atau setiap waktu-waktu tertentu. Hendaknya punya gacoannya, hafalan atau wirid jagoannya. Karena para sahabat dahulu seperti itu. Para sahabat itu ada yang senangnya baca Al-Baqarah tiap malam. Ada yang senangnya baca Ali Imran dari Bada Asar. Ada yang senangnya baca apa. Ya. Contohnya kok Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya memang begitu para sahabat. Ada yang cinta sama Al-Ikhlas terus dibacanya ratusan kali. Bukan cuma dibaca sekali, 2 kali. Kita gacoannya apa? Jagoannya apa? Jagoannya Al-Kautsar. Al-Kautsarnya dibacanya seminggu sekali. Bukan jagoan. Al-Kahf umum. Al-Kahf itu tidak akan membuat antum istimewa. Kenapa? Karena orang lain pun melakukannya. Maka selain Al-Kahf harus ada yang lain. Selain Al-Kahf harus ada yang lain. Ada yang menyarankan Yasin, Al-Mulk, Waqi'ah, Ad-Dukhan, Luqman, dan lain sebagainya. Silakan. Antum kalau habis kajian baca Al-Mulk, tapi nggak tahu kalau nggak ada kajian baca apa nggak? Baca nggak? Sayang kalau nggak baca. Jadi kan itu wirid harian, gacoannya. Orang yang merutinkan Al-Mulk tiap malam, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Orang yang merutinkan Waqi'ah, dia akan dilancarkan rezekinya. Ya hadis-hadisnya antara Hasan sama Dhaif ya. Kalau Al-Mulk sahih. Kalau Yasin banyaknya Hasan, Dhaif banyak. Cuma banyak banget. Kalau dikumpulin dari Hasan. Di antaranya apa? Yasin adalah qalbunya Al-Qur'an. Dan orang yang sakaratul maut dianjurkan dibacakan di sisinya surah Yasin agar meringankan sakaratul maut. Maka bacalah surah, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya surah Al-Quran. Kalau surat itu surat cinta, surat keterangan atau surat. Kalau Al-Quran surah apa yang antum jagokan untuk dibaca setiap hari? Silahkan ya, pilih surat yang benar-benar antum cintai. Kalau dulu teman saya ada yang cinta banget sama surah As-Saff. Karena kata dia ini adalah surah panjang yang pertama saya hafal. Jadi dia ngapalin biasa surat-surat pendek juz 30. Pas ada daurah organisasi mahasiswa, itu disuruh menghafalkan As-Saff setengah terakhir. Dari ayyuhalladzina amanu sampai akhir. Tapi dia cinta sama As-Saff, orang-orang ngafalin setengah akhir, dia ngafalin dari awal sampai akhir. Selama daurah itu. Dan kemudian mengatakan, ini adalah surat yang paling saya cintai. Akhirnya dia baca terus As-Saff.
Nggak panjang kan, Mas? Salaman setengah aja. Kira-kira surat apa yang paling antum cintai? Coba. Selain surah-surah yang telah dibacakan para ulama ya. Surah yang dibacakan para ulama, antum baca juga. Nah, antum punya jagoannya juga. Kalau sama dengan apa yang dipilih para ulama, ya sekalian. Alhamdulillah. Tapi jangan terpaksa. Ya sudah, sekalian aja deh, saya Al-Kahf aja deh. Enggak gitu. Yang benar-benar antum cintai. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwa beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang terlupa dari wirid hariannya, dari murojaah hariannya yang biasa dibaca tiap malam, maka qadha di waktu di antara waktu subuh dan zuhur. Di qadha. Baca, jangan ditinggal. Yang punya wirid harian, baca. Hizb itu maksudnya adalah wirid harian. Wiridan. Kutiba lahu ka'annama qarahu minal lail. Maka kalau yang demikian, orang yang mengqadhanya di besok harinya akan dicatat sebagai orang yang membacanya di malam hari. Jadi akan dicatat sebagai orang yang terus menjaganya setiap hari. Walaupun hari itu terlewat, namun dia mengganti besok harinya, tetap pahalanya sama seperti ketika dia tidak melupakannya. Sama seperti ketika dia tidak meninggalkannya. Wa an Sulaiman bin Yasar qala Abu Usaid nimtul barihah an wirdi hatta asbahat. Falamma asbahat istarja'tu wa kana wirdi suratul Baqarah. Nah ini ya. Sulaiman bin Yasar mengatakan dari Abu Usaid, aku ketiduran dan nggak sempat baca wirid harianku sampai pagi. Falamma asbahat, dan ketika aku bangun di pagi hari, istarja'tu. Aku beristirja. Apa istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana wirdi, dan wirid harianku itu suratul Baqarah. Masya Allah. Wirid harian surah Baqarah. Ada yang sanggup baca tiap hari surah Al-Baqarah? Ngikutin Abu Usaid. Abu Usaid bidhamil hamzah fathah sin. Ismuhu Malik ibni Rabi'ah. Syahida Badra. Salah satu syahid perang Badar. Atau beliau wallahu alam wafat di perang Badar atau tidak? Tapi di sini yang pasti ikut perang Badar. Fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tantihuni. Bikasri ta wa fathha. Boleh tantohini, tantohuni, tantihuni. Maka ketika aku tidur, ternyata mimpinya apa? Ngelihat sapi ngapain? Menanduknya. Wah, enteng lupain aneh katanya gitu ya, kurang lebih. Gara-gara ketiduran. Masya Allah. Kangen surah Al-Baqarahnya. Dan surah Al-Baqarah hadir menyerupai sapi. Enteng lupain aneh. Ini cemburu nih kita. Kurang lebih ya. Masya Allah. Ada yang pernah kayak gitu? Lupa wirid hariannya apa misalnya? Surah Muhammad gitu. Supaya kalau lupa ketemunya Nabi Muhammad gitu. Atau surah Maryam yang akhwat. Ntar kalau apa? Kalau lupa ketemu Bunda Maryam, Masya Allah. Arwah Nabi Daud. Atau yang ikhwan surah Yusuf, surah Hud, surah yang lain sebagainya. Al-Anbiya, supaya ketemu para nabi. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ali Imran, supaya ketemu keluarga Imran. Ini Masya Allah. Ya. Para ulama zaman dulu itu, ini sahabat ya. Sahabat, pilihan sahabat. Hadisnya mana? Nabi pernah nggak baca Al-Baqarah tiap hari? Kalau udah begitu repot kalau udah ketemu orang yang begitu. Tinggalin aja ketemu orang yang begitu. Ini berarti sahabat mengadakan perkara-perkara baru nih. Apa yang dilakukan sahabat boleh kita amalkan. Selama tidak ada larangan dari sahabat yang lain. Selama tidak ada larangan dari sahabat yang lain. Maka boleh, kalau gitu boleh dong kita baca Al-Baqarah tiap malam. Oh, boleh bang. Boleh bang. Jangankan Al-Baqarah, satu Al-Quran saja tiap malam. Boleh. Jangankan satu Al-Quran, 3 kali balikan kayak Sulaim bin Atar juga boleh. Atau mau 8 kali kayak
Kebet. Ibnul Khatib 8 kali 4 malam 4 siang, Masya Allah juga boleh. Ya, begitu. Warad Ibnu Abi Dunya an ba'di hufadzil Quran, dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari sebagian para penghafal Al-Quran, annahu nama lailatan an isbihi fara'a fi manamihi ka'anna qailan yaqul. Ya, ada sebagian penghafal Al-Quran yang terlupa wirid hariannya, lupa murajaah. Maka kemudian mereka bermimpi dan mendengar ada orang yang membaca syair. Apa syairnya? Ajibtu min jismin wa min sihhatin. Aku dibuat heran dengan jasad dan dengan kesehatan. Wa min fatan nama ilal fajri. Dan juga aku begitu keheranan melihat seorang pemuda yang tidur sampai waktu subuh. Wal mautu la tu'manu khatfatuhu. Padahal maut itu la tu'manu khatfatuhu. Padahal yang namanya maut tidak akan memberikan keamanan dengan sambarannya. Fi zulamil laili idza yasri. Di kegelapan malam ketika ia berjalan. Yang namanya kematian itu nggak akan pandang bulu, nggak akan melihat waktu. Bisa datang kapanpun. Maka jadikan Al-Quran sebagai wirid harian antum. Jadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Kan antum biasa atau rutin baca wirid pagi petang. Afdolnya, jangan cuma wirid pagi petang yang tekstual, ada di buku atau di kitab, tapi tambah dengan surah Al-Quran. Tambah dengan surah Al-Quran. Bahkan, kalau pilihannya cuma 2, salah satu dari 2, enggak baca wirid pagi petang, tapi baca wirid Al-Quran, atau baca wirid Al-Quran, enggak baca wirid pagi petang, maka pilih baca wirid Al-Quran. Kenapa? Karena wirid Al-Quran, antum paham, enggak paham, dapat pahala. Tapi yang namanya zikir dan doa, antum enggak paham, enggak dapat pahala. Jadi ketika antum zikir pagi petang, tapi antum enggak paham apa yang antum lafalkan, antum nggak dapat pahala zikir, nggak dapat pahala doa, tapi dapat pahala kebaikan aja. Kebaikan apa? Kebaikan untuk membiarkan lisannya berzikir dan berdoa, tapi belum dapat pahala zikir, belum dapat pahala doa. Beda kalau wirid hariannya tilawah. Kalau wirid hariannya tilawah, maka antum dapat 1 hurufnya 10 kebaikan. Walaupun nggak paham maknanya. Dan Allah akan memberikan antum lebih baik daripada yang diberikan pada orang-orang yang berdoa. Tapi afdolnya zikir doa dibaca, ayat Al-Quran juga dibaca. Seperti itu. Ya, maka mudah-mudahan setelah ini langsung setiap orang punya gacoannya masing-masing, punya surah jagoannya masing-masing, yang mesti dibaca atau yang dilazimi untuk dibaca setiap malam. Setiap malam kan di bab atau pasal sebelumnya disebutkan membaca pada malam hari lebih utama daripada siang hari. Ya, maka bacalah. Yang punya Al-Mulk walhamdulillah, Al-Imam An-Nawawi menyarankan Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah, 3 surah. Kalau tiap hari Jumat Al-Kahf. Hariannya Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah. Pekanannya Al-Kahf. Nah, kalau bisa tambahin 1 lagi. Versi antumnya apa? Ya, versi antumnya. Kalau saya pengennya Ad-Duha, ya nggak apa-apa. Masih mending ada yang dibaca tiap malam. Saya ayat kursi aja yang gampang, nggak apa-apa. Yang penting ada yang dibaca tiap malam. Ya, saya 3 ayat terakhir Al-Baqarah boleh, dipersilakan. Yang penting ada surah atau ayat jagoan yang antum akan persembahkan pada Allah kelak di hari akhir. Ya Allah,
Saya mungkin amalan nggak banyak, tapi alhamdulillah saya rutin baca ayat ini, saya rutin baca surah ini tiap malam nggak pernah putus. Dimana ketika terputus saya qadha. Coba pikirkan surah apa dan ayat apa yang akan siap antum persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Wallahu taala a'lam, maka selesailah bab yang kelima. Berikutnya bab ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu berkaitan dengan para pembaca Al-Qur'an. Bukan lagi penghafal Al-Qur'an, tapi membaca Al-Quran secara umum, ya buat orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga nanti berkaitan dengan hukum mushaf dan khataman Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sultan. Ya, yang mana yang mana? Ta'ahadu. Beda. Yang mana yang mananya? Di awal. Ini. Yang mana bedanya? Bahwa asyaddu tafallutan. Tafasian. Tafasi. Sebentar, ada catatan kaki. Biasanya ada catatan kaki sini. Tafalutan gak ada catatan kaki di sini. Tafasian. Coba saya cek ke kitab Sahih Bukhari-nya ya. Semuanya tafalutan ini semuanya. 3 kitab. Cek mana hadis. Nah, di Sahih Muslim tafalutan. Sahih Muslim tafalutan. Tafasian Sahih Bukhari. Tafalutan Sahih Muslim, tafasian Sahih Bukhari. Asli artinya tafasian cepat hilang, tafalutan cepat terlepas.
Itu di Bukhari. Bukhari tafasian, Muslim tafallutan. Dua-duanya ada karena ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Jadi sebagian naskah merujuknya ke Bukhari, sebagian naskah merujuknya ke Muslim. Riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad meriwayatkan dua-duanya. Imam Ahmad meriwayatkan dua-duanya. Imam Ahmad meriwayatkan dua-duanya. Semuanya dari Abu Musa al-Asy'ari. Sepertinya perbedaan riwayahnya dari tabi'in. Dari tabi'in ke bawah. Wallahu alam dari siapa. Yang pasti maknanya tidak jauh berbeda. Ini namanya periwayatan bil ma'na. Riwayah bil ma'na. Dalam hadis boleh. Riwayah bil ma'na. Misalnya kita lupa. Dulu itu dengarnya tafalutan atau tafasian ya. Maknanya sama, nggak apa-apa lah tafalutan. Nah itu kalau hadis boleh. Kalau Al-Quran tidak boleh. Kalau Al-Quran harus riwayah bil lafaz. Bahkan bin nutq. Dengan cara mengucapkannya sekaligus. Hadis tidak. Hadis boleh meriwayatkan dengan makna. Ahsant. Visual? Akhir? Gimana? Sabit? Apakah sholat? Apakah sholat bisa menjadi wirid? Yang antum maksud sholatnya atau bacaan di dalam sholatnya? Sholatnya nggak bisa. Sholat ya sholat aja. Sholat itu bukan wirid harian. Sholat itu sholat. Paham nggak? Sholat itu sholat. Beda bab. Kalau maksudnya antum membaca wirid harian di dalam sholat, ahsan. Saya nggak akan tidur kecuali baca surah Al-Baqarah dalam 2 rakaat sholat sebelum tidur, misal. Atau 1 rakaat witir sebelum tidur. Ahsan. Antum merutinkan sholat, antum merutinkan wirid harian di dalam sholat. Tapi kalau sholatnya itu sendiri beda bab. Ya. Bagi Allahu a'lam. Khair. Ada lagi tanyakan? Tidak ada? Taib. Apabila demikian, berarti pekan depan tidak ada kelas. Pokoknya 1 pekan ke depan kelas saya libur. Persiapan ujian. Ya. Jadi ini pertemuan terakhir. Kemarin juga hari Senin buat santri baru pertemuan terakhir. Maka berarti nanti kelasnya Mas Sugeng Jumat malam Sabtu pertemuan terakhir di semester ini. Kemudian 1 pekan libur ya. Buat saya juga nyiapin soal. Kemudian setelah itu pekan berikutnya ujian. Begitu. Baik. Untuk yang ujian jazariyah udah keterima nilainya semua? Oh belum. Baru diterima sama Kak Ica tadi. Belum dibagiin. Belum dibagiin. Berarti nilai prakteknya juga belum ya? Belum. Yang pasti nilai yang angkatan sebelumnya kayak Lulu, Zena mana?